Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Billy Nanjung Narulita dari Prodi Bahasa Inggris kelas 1A dengan NIM 223106006. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan dari eksportir biji kakao di pasar internasional. Sebelum masuk ke inti dari pembahasan kita kali ini, saya akan sedikit menyinggung tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu apa sih? Perdagangan internasional merupakan salah satu dari kegiatan yang memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara. Bagi Indonesia sendiri, sektor pertaniannya adalah pilar yang paling penting dalam kegiatan perdagangan internasional di negara Indonesia. Salah satu komoditas yang menjadi unggulan dalam sektor pertanian Indonesia yaitu adalah kakao. Kakao menduduki peringkat 4 dari 10 komoditas utama Indonesia dengan negara tujuan utama ekspor ke Amerika Serikat. Dari pembahasan sedikit itu kita dapat mengetahui bahwa kakao juga termasuk dari komoditas terpenting di sektor pertanian Indonesia. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang 3 poin dari perkembangan eksporting biji kakao di pasar internasional. Yang satu adalah mengetahui perkembangan eksporting biji kakao di pasar internasional. Tentunya kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang merupakan komoditas unggulan nasional dengan volume produksi terbesar kelima setelah kelapa sawit, kelapa, karet, dan tebu, dan memberikan sumbangan devisa ketiga terbesar setelah kelapa sawit dan karet. Pada tahun 2010, Indonesia memproduksi 844,4 ribu ton kakao, mengalami peningkatan pesat dibandingkan produksi pada tahun 1990 yang hanya sebesar 142,3 ribu ton, yang pada kurun waktu tersebut terjadi peningkatan produksi lebih dari 6 kali lipat. Pengembangan kakao merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu tanaman ekspor dalam rangka mempertahankan pangsa pasar internasional yang sudah ada serta penetrasi pasar yang baru. Sesuai dengan tujuan, pemerintah yang menjadikan kakao sebagai komoditas ekspor andalan, produksi kakao yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksporting biji kakao terbesar di dunia. Menurut International Cacao Organization tahun 2012, pada tahun 2011 Indonesia merupakan kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana dengan memproduksi sekitar 15% kakao di dunia. Pantai Gading merupakan penyumbang terbesar produksi kakao sebesar 34%, kemudian disusul dengan Ghana sebesar 18%. Ditinjau dari perdagangan internasional, walaupun Indonesia merupakan salah satu eksporting biji kakao di pasar internasional setelah Pantai Gading dan Nigeria dengan pangsa pasar 15%, tetapi untuk produksi olahan berupa pasta kakao, kakao butter, dan kakao bubuk, posisi Indonesia berada di posisi yang lebih rendah dengan pangsa pasar kurang dari 6%. Disebabkan karena sebagian dari besar produksi kakao masih diekspor dalam bentuk mentah, yaitu adalah biji kakao. Dari total ekspor
kakao Indonesia sebanyak 163,500 ton atau lebih dari 42% diekspor dalam bentuk biji. Baru sisanya diekspor dalam bentuk butter, bubuk, dan makanan yang mengandung coklat. Jadi mengapa Indonesia masih menjadi peringkat yang rendah dari ekspor bahan setengah jadi dari biji kakao ini. Dan ekspor kakao sendiri didorong dari sisi permintaan, yakni adanya pertumbuhan konsumsi dunia akan kakao selama 10 tahun terakhir ini, yaitu sebesar rata-rata 3% per tahun menurut Damayanti 2012. Jika konsumsi dunia meningkat, maka ekspor kakao Indonesia juga meningkat karena negara pengimpor kakao Indonesia akan meningkatkan impor yang disebabkan meningkatkan permintaan di negara mereka. Konsumsi kakao sendiri terjadi peningkatan atau tercatat konsumsi paling tinggi berada pada tahun 2011 atau 2012 berada di Eropa dan Amerika yang menyebabkan 61% kakao dikonsumsi di dua kawasan ini menurut ICCO 2012. Hal ini bisa didukung dari data ini di PPT tersebut, yaitu ini dipaparkan bahwa pada 2011 nilai ekspor kakao sangat meningkat. Bisa dilihat dari PPT tersebut. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua atau poin yang kedua adalah analisis tentang daya saing biji kakao Indonesia dibandingkan dengan negara-negara unggul lainnya. Yaitu adalah Pantai Gading, Ghana, Indonesia, Nigeria, dan Kamerun adalah 5 besar negara produsen dan pengekspor biji kakao di Indonesia. Kelima negara produsen kakao memiliki keunggulan komparatif di pasar internasional yang diperlihatkan dari nilai RCA kelima negara tersebut. Ghana merupakan negara dengan daya saing rata-rata tertinggi sebesar 504,8, diikuti dengan Gading di posisi kedua, Kamerun ketiga, Nigeria keempat, lalu Indonesia kelima. Di PPT tersebut bahwa rata-ratanya Ghana adalah urutan pertama dan disusul dengan yang lain. Oke, di pasar Eropa sendiri, ekspor kakao Indonesia masih relatif kecil karena kawasan ini masih mengutamakan impor kakao dari negara bekas jajahannya di Afrika yang sudah difermentasi. Namun ekspor kakao Indonesia ke daerah tersebut tidak pernah dikenai diskon karena di pasar ini kakao Indonesia banyak digunakan sebagai campuran karena cita rasanya yang khas dan tidak didapatkan dari kakao dari negara lain. Dengan demikian, pada tahun 2011 terjadi penurunan kuantitas ekspor biji kakao sebesar 51% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 421 ton menjadi 210,66 ton. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2012, yakni terdapat penurunan kuantitas ekspor sebesar 22% dari tahun sebelumnya.
Oke, kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah permintaan biji kakao di pasar internasional. Permintaan kakao di pasar Malaysia, Amerika, dan Jerman terhadap Indonesia mengalami peningkatan. Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara pengimpor kakao terbesar di dunia selama 5 tahun terakhir. Amerika melakukan impor paling banyak sebesar 5,2 miliar US dollar pada tahun 2016, dan Jerman mengimpor sebesar 4,97 miliar US dollar pada tahun 2018 dari pasar internasional. Pada 2019 dan 2020, Malaysia menjadi negara tujuan ekspor pertama Indonesia dengan volume ekspor sebesar 208,9 ton dari Indonesia pada tahun 2020. Nilai impor komoditas kakao Indonesia dengan negeri tujuan USA selama 10 tahun terakhir tertinggi pada tahun 2010 dengan nilai 359,9 juta US dollar. Pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai dengan nilai 197,8 juta US dollar. Hingga tahun 2017 selalu mengalami fluktuasi yang pada tahun 2018 nilai impor USA terhadap Indonesia mencapai 345,2 juta US dollar dan merupakan nilai tertinggi kedua setelah 2010. Namun hingga tahun 2021 nilai tersebut selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 nilai impor USA terhadap komoditas kakao di Indonesia sebesar 216,4 juta US dollar meningkat. Oke, kita sudah tiba di akhir pembahasan kali ini yang dengan kesimpulan yaitu adalah kakao merupakan salah satu perkebunan dengan peran penting dalam perekonomian, tidak hanya di Indonesia, juga di beberapa negara dunia ya. Sampai dengan tahun 2013 Indonesia masih menjadi produsen dan eksportir kakao ketiga terbesar di dunia, dan perekonomian ini harus digalakkan kepada para pemerintah karena ini sangat berpotensi besar terhadap perekonomian Indonesia. Oke, karena kita sudah di penghujung pembahasan kali ini, saya Pirly Nanjung Narulita undur pamit, dan maaf jika masih banyak kesalahan jika terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan, bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.